coba dulu. Dia nggak ada izin sama saya loh. Kan cuma coba doang. Iya tapi nggak pantas. Udah kamu tuh nggak tahu masalahnya, nggak usah ikut campur. Gak usah kasar-kasar juga Kamu katanya. juga, emang kamu siapa sih? Gak boleh kayak gitu, Kayak kasihan loh. Kenapa harus kasar? Kenapa harus kasar kayak gitu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa jawaiha. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya dhimal jah alaika salawatullah abjun bil bar yartaji ala asmal ata juda bil jawab marhaban qad qabalna. Permisi kak, lagi sibuk nggak? Gini kak, boleh nggak saya duduk di sini? Duduk. Tapi di sini, di sana aja deh. Oke. Nggak enak takut nanti itu siapa? Tapi sebelumnya boleh kenalan nggak? Oh iya, Risa. Udah. Asli sini? Iya dari Solo. Asli Lombok maksudnya? Atau ada daerah luar atau gimana kan nggak? Enggak, asli sih. Kakaknya nih pasti agamanya muslim kan ya? Pasti Iya. muslim. Iya kan pakai jilbab jadinya muslim. Oh jadi takutnya kan ada yang malah gitu kan nggak ada yang tahu, makanya saya tanya dulu, pastikan dulu biar tahu gitu kan sejarahnya. Boleh nggak nih saya sharing nih sama kakaknya, boleh nggak? Iya. Ini pasti kan setiap orang itu kan punya alasannya masing-masing gitu ya untuk berhijab, untuk membuka aurat dan kenapa belum siap. Nah kakak sendiri kan pasti tahu di dalam Islam kan menutup aurat hukumnya wajib. Terus kan menutup aurat kan juga ada aturan-aturannya. Mungkin mohon maaf sebelumnya kan mungkin kakak sekarang masih proses lah bisa dibilang gitu. Pasti kakak punya alasan tersendiri nih kenapa sampai sekarang nih belum siap untuk menutup aurat sepenuhnya gitu. Menutup aurat sepenuhnya tuh kayak tertutup banget gitu. Pasti punya alasan kan pasti kan. Iya. Punya alasan. Sebenarnya sih mau, tapi kan kalau dilihat-lihat nih ya dari mata kita sendiri kayak masyarakat awam nih. Oke. Kan masyarakat awam itu kalau ngelihat orang pakai cadar itu, attitude-nya, cara bicaranya semuanya itu harus tertata kan. Nah, posisinya kayak saya belum siap di situ. Takutnya nanti kan salah melangkah, salah ucapan aja, wah jadi bisa bahaya kan. Karena kan kalau setahu saya kalau orang udah pakai cadar itu harus benar-benar istiqomah, harus benar-benar taat semuanya gitu. Takutnya saya ngelakuin kesalahan jadinya masih belum berani. Lebih baik saya jalanin tugas saya sebagai muslim untuk cuma nutup aurat saya saja. Oke gitu. Tapi orang tua kakak, tapi sebelumnya kakak berarti nggak pakai hijab ya sebelumnya? Sebelumnya sih memang udah pakai hijab. Pakai hijab. Terus ini pakai hijabnya udah lama atau gimana? Sebenarnya nggak terlalu sering buka hijab sih, cuma kalau kan kebetulan sering syuting dulu kan gitu di video klip musik, jadinya lepas hijab gitu karena keseringan disuruh nggak pakai hijab kan. Tapi sekarang karena sudah berubah lagi jadinya pakai hijab gitu. Iya. Berarti dari keluarga atau orang tua sendiri sering suruh kakak atau support kakak buat pakai hijab gitu juga? Iya, sering disuruh Sering pakai disuruh. hijab. Iya, setidaknya tutup aurat, tutup rambutnya. Kalau nggak sanggup buat nutup semuanya, tutup rambut katanya gitu. Itu kata dari ibu atau ayah? Dari ibu. Masya Allah, berarti ibunya paham lah gitu. Kebetulan kan di sini saya nggak bermaksud menasihati atau ikut mencampur urusan kakak, enggak. Tapi kan kebetulan kita bertemu di sini gitu, siapa tahu apa salahnya juga mencoba. Kalau seandainya saya
mungkin sebentar aja, nanti kakak boleh lepas lagi lah gitu, nggak seharus kakak pakai sampai rumah, nggak. Kalau sekarang saya ajakin kakak buat tutup aurat dari atas ke bawah, mau nggak? Mau dicoba. Mau dicoba, tapi Iya. nggak ngerasa terpaksa gitu? Enggak sih. Enggak sih, takutnya kan ini kan tempat umum juga, takut ngerasa malu. Kebanyakan kan orang untuk diajak baik, apalagi nanti nggak pede, nanti takut ini muka saya. Kebanyakan cewek-cewek itu kan kayak gitu, padahal kita ajak Dulu baik waktu gitu. kerja di toko sering juga sih kan, toko muslim gitu kan, jual cadar, jual jilbab besar semuanya, pernah iseng-iseng coba foto. Oh begitu. Iya, sering pernah nyoba, terus kayak nyaman tapi cuma posisinya itu takut gitu. Oke. Takut. Tapi sekarang mau nggak? Boleh? Boleh ya? Iya, boleh. Tapi nggak ngerasa terpaksa gitu kak? Enggak sih. Saya takut terpaksa aja gitu. Enggak. Takutnya ngerasa terpaksa aja gitu. Enggak sih. Doinya kemana kak? Aku nggak diajak. Kerja. Oh lagi kerja. Iya, lagi Oke. kerja. Tapi udah tahu kakaknya di sini? Udah, udah kasih tahu. Ya. Oke, izin ya. Ya udah izin. Apaan nih? Apaan nih? Kamu siapa? Bukan siapa-siapa sih, Kak. Apaan nih pakai-pakai gini? Buka. Apaan sih? Gak cocok. Bukan. Kakak siapanya ya? Kamu yang siapa? Kamu siapa sih? Bukan siapa-siapa sih, Kak. Cuma kan- Buka. Kamu gak cocok kalau di pakaian ginian. Kakak sih ini tempat Buka sih. Buka nggak? Dia mau. Ya udah buka. Ya udah buka. Kak, ini masa ini Ibunya kamu siapa? Siapa ya, saya ibunya, kenapa? Cuma Salah. gak kayak gitu, Kak. Malu loh, kasihan loh. Kak. Dia gak cocok tau pakai pakaian ginian, buka nggak? Kamu mau buka nggak? Dia mau loh, Kak. Buka. Ibu bikin malu aja pakai ginian, apa? Ibu malu kayak gitu. Ibu buka. Gak apa-apa, Kak. Kenapa nggak kasih kesempatan? Datang kok. Bentar aja, Kak. Sebentar aja. Nanti kan juga pakai hijab gitu. Apa salahnya dicoba? Iya tapi gak cocok pakai gini. Enggak usah. Enggak. Kamu nggak cocok tuh masih begini. Cocok kok, cantik, Kak, cantik. Kamu siapa sih? Saya bukan siapa-siapa, Kak. Cuma kan kasihan aja. Buka nggak? Dia Buka nggak? Buka. Buka. coba aja deh dulu, Kak. Buka apaan sih? Coba-coba. Ini apaan sih? Ini buka. Gak usah dikasih. Nggak usah kayak gini. Gimana? Buka nggak? Kenapa, apa sih alasan kakaknya gitu kan? Kayak ibu lagi ngelarang ini. Kelakuannya tuh begini, belum cocok berhijab. Kenapa salahnya dia mencoba gitu? Buka nggak? Buka nggak? Apaan sih? Kasihan dia. Cuma nyoba doang tuh saya pergi. Apa cuma nyoba doang? Mau nyoba? Kasihan loh. Buka, nggak cocok. Cuma nyoba doang juga. Lagi apa sih? Enggak ini loh, Bu. Kan anaknya juga mau gitu. Kenapa nggak harus dicoba dulu kan? Dia nggak ada izin sama saya loh. Kan cuma nyoba doang. Iya tapi nggak pantas. Oh nih orang nggak gini kan, saya mau ajakin dia coba tutup aurat gitu kan, apa salahnya, cuma ibunya gitu melarang tapi anaknya Kamu nggak mau. punya hak apa-apa ya? Ya udah nggak usah dipaksa. Kan ibu juga udah punya anak satu, jadinya maksudnya itu kan Iya apaan sih? Datang-datang malah ngebelain. Buka nggak? Kasihan loh. Ibu buka nggak? Kasihan loh. Apa sih alasannya? Apa sih dia tuh nggak pantas tau gak sih? Alasannya kenapa sih ibu Lagi ngelarang? kamu tuh siapa? Tiba-tiba kayak begini. Emang Kamu ada bukan- hak apa? Kamu nggak ada izin. Enggak, saya gini kan, saya izin sama anak ibu dan dia udah ngizinin tadi dan Dan kamu katanya- juga apa-apa. dan dia setuju Kan sih gitu. Ya, Enggak mau dia mau loh. Itu kan ya tapi aduh, dia tuh stylenya bukan begini. Nggak suka saya begini. Buka nggak? Tapi dia cantik loh. Buka. Buka. Sebentar aja. ngapain sih bu melarang anaknya? Kamu siapa ya? Jangan campur. Kan sebagai manusia itu kan saling mengingatkan itu kan. Udah lah, kamu tuh nggak tahu masalahnya, nggak usah ikut campur. Gak usah kasar kasihan juga Kamu kakaknya. juga, emang kamu siapa Kan sih? kakaknya juga lagi mau nolongin gitu Udah, kan. intinya sekarang kamu pakai itu atau saya yang pergi. Apa salahnya sih pakai ini? Ya udah saya yang pergi ya. Saya yang Gak pergi. boleh kayak gitu, Saya yang kasihan pergi. loh. Kenapa harus kasar loh? Tapi lo kenapa harus kasar kayak gitu? Ibu jangan. Itu gimana? Apa sih? Saya kamu
pakai itu apa saya? Nggak, Jangan gini, marah. ibu. Pegangan pengamal saya. Coba tenang dulu kayak gitu. Ibu ya, nggak baik kalau marah-marah. Kayak gini kan nggak bagus marah-marah. Saya nggak butuh ya punyaan kamu. Kalian kenapa memaksa-maksa anak saya pakai gini-gini? Ini juga kan baik Bu buat anak. Apa salahnya? Coba kamu ada bicara ya di sini diem. Kita semua manusia harus saling mengingatkan. Kamu juga. Kenapa sih mau-maunya disuruh-suruh begini? Apa salahnya sih cuma pakai doang? Udah deh. Saya capek ya, terserah kamu. Kamu pakai atau saya yang pergi. Jangan kayak gitu, coba pasti waktu ini anaknya kan mau berbuat baik gitu, kenapa harus dilarang? Bener kata mbaknya, kita mau berbuat baik gitu. Ya buat apa? Buat apa? Emang ada gunanya? Ya mungkin dia karena sayang sama ibu juga, dia mau belajar tutup aurat. Harusnya kan sebagai ibu kan harus support anaknya berbuat baik gitu. Apalagi dia mau tutup aurat support, gitu. tapi ya bukan sekarang tapi nanti. Itu kan. Coba di support dulu, kasih waktu dulu sebentar. Nah, saya janji deh setelah ini saya pergi gitu. Setelah ini saya pergi, mungkin ibu duduk dulu di sini, kita tenangin diri dulu gitu, tenangin diri dulu gitu. Coba sebentar. Saya nggak ada waktu ya, jangan buang-buang waktu saya. Iya, sebentar aja gitu. Ini kan juga bulan puasa, bulan lebaran, itu kan nggak baik gitu kan marah-marah kayak gini. Saya marah-marah, tapi kamu nih yang mancing-mancing kemarahan saya nih. Kenapa pakai begini-beginian? Ngacar-ngacar apaan sih? Menghargain gitu, sebentar aja. Coba saya izin sebentar aja, boleh ya Bu ya? Coba ibu duduk dulu ya, tenangin diri ya. Duduk dulu, nanti saya pergi pas lagi. Udah, saya nggak punya banyak waktu ya. Kakak makasih ya udah, saya makasih ya Kak ya. Oke. Tapi ibunya marah apa Kak? Gimana? Mungkin lagi PMS. Nggak coba lagi saya juga kan nggak enak tadi gara-gara saya juga bakal ribut gini. Coba Kakak juga coba ngomong dulu sebentar, izin sebentar, biar saya juga enak di sini gitu. Sebentar aja gitu, biar ibu juga ridho gitu, nggak ngelakuin kayak gini kakaknya gitu. Sebentar aja gitu. Coba aja. Ini kan aku cuma mau izin doang, mau coba. Sih? Biar apa kayak begini? Biar apa? Aku nanya nih sama ibu dulu, alasannya apa ngasih aku kayak begini? Kamu tuh gak cocok tau pakai begini-gini. Nggak cocoknya dari mana? Kan cuma nyoba doang. Kalau emang nyaman ya udah terusin. Udah deh, saya bingung, saya pusing. Terserah kamu mau gimana, terserah. Belum aja dicoba udah mulai kayak gitu, apalagi akunya nyoba setiap hari. Kamu yakin gak bakal pakaian seperti ini? Makanya aku mau lihat dulu, aku mau coba dulu. Apaan sih coba-coba? Coba aja sebentar nanti. Nah, saya enggak, anaknya nanti dilepas lagi kok bajunya Bu. Sebentar aja dilepas lagi, nggak bakal 24 jam atau seterusnya besok dia pakai. Itu kan kembali ke dirinya sendiri gitu. Itu kan juga butuh restu dari ibunya. Kalau ibunya nggak izin kan dia nggak mungkin ngelakuin. Cuma mungkin hari ini aja dia coba, mungkin karena dia juga menghargai kewajiban dia juga menghargai saya, mungkin sebentar. Itu udah bagus loh, didikan ibu, anak ibu bisa berperilaku kayak gitu. Harusnya kan sebagai ibunya support gitu kan, ngedukung gitu. Saya dukung, cuman ya kayak begini-beginian sih apa sih? Emang manfaatnya apa? Ya manfaatnya kan pasti udah tahu ini kan. Saya tuh maunya dia jadi model. Masa iya ada model pakaiannya begini? Tapi ada model juga. Dan dia pakai jilbab. Diam. Model banyak juga kok Kak, model yang syari banyak juga kok Kak ya, pasti tahu gitu. Jadi Mana ada orang yang mau lirik dia kalau pakaiannya begini? masih coba aja dulu ya, kasih kesempatan dulu. Nanti kok memang ibu tidak suka bisa dilepas lagi. Apa salahnya kan berbuat kebaikan di bulan Ramadan juga gitu. Nah, Udah deh, terserah ya, terserah, saya nggak peduli, terserah. Mungkin ibunya biar minum dulu deh Kak. Mungkin dia haus. Ini minum ke situ. Biar tenangin diri dulu gitu. Kita tenang. Karena saya cuma sehari doang, bukan sehari. Ya, terserah malahan, terserah kamu. Cuma detik ini doang malah. Ya udah, pakai. Iyanya yang ikhlas. Itu yang ikhlas. Ikhlas oke. Gak apa-apa. Wajar mungkin dia karena mungkin ngerasa takut. Wajar seorang ibu itu selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Mungkin dia punya alasan tersendiri, nggak apa-apa. Kita hargai. Ya mungkin trauma gara-gara dulu juga pernah buka. Oh begitu ya, mungkin dia trauma, mungkin wajar ya. Namanya juga seorang ibu kan, anaknya udah gini ngeliat ini lagi buka pasang, mungkin ya udahlah pusing, mungkin ya capek, saya ngerti kok mungkin kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Kak, saya ganti pakai hijab yang besar, di double aja nggak apa-apa. Izin ya Bu ya.
mau kan pakai cadar. Izin ya Bu ya, sebentar aja. Bisa lihat. Emang harus sekali pakai begituan? Ini kan nyoba gitu. Ya udah cukup ini aja. Makanya mau nggak dulu? Seperti itu. Mau bentar aja gitu, serah deh. Apa salahnya gitu? Udah kuat? Masa nggak bangga anaknya tutup aurat kayak gini, Bu? Cantik loh, dia tutup aurat gitu kan. Jadi meskipun awalnya mungkin ibu lihat ya, mungkin di tingkah laku dia masih belum baik sama, mungkin ibu ada sakit hati karena memang kenakalan dia, kadang kenakalan dia, mungkin sifat dia kadang yang buat ibu sakit hati, mungkin karena dia juga butuh support dari seorang ibu gitu. Cantik loh anaknya ya, kayak gini, kayak gini, jadi dia lebih kalah gitu, kayak gitu. Saya minta maaf udah ganggu waktu ibu, gak bermaksud tadi. Saya tahu ibu orang baik, pasti ibu orang baik, mungkin karena ibu tadi mungkin agak kesal, mungkin ada juga trauma mungkin sama anaknya, jadi wajar gitu. Saya maklumi, cuma sebagai ibu kita harus juga sadar kewajiban kita buat dukung anak kita berbuat baik gitu kan. Apa salahnya gitu. Saya minta maaf tadi, itu udah salah gitu. Sebenarnya saya juga nggak masalah, cuman saya maunya dia kalau udah pilihannya begini dia harus tetap istiqomah begini. Jadi saya nggak mau dia sebentar-bentar ngelepas, sebentar-bentar pakai, itu yang buat saya nggak suka. Ya mungkin itu jadi trauma ibu, karena anak juga pernah bilang dia sering lepas pasang gitu pakaiannya, mungkin itu yang buat ibu sakit hati juga, wajar juga. Kakaknya juga harus introspeksi diri gitu kan, biar ibunya nggak gitu, nggak Ya kecewa. siapa sih ibu yang nggak mau lihat anaknya berubah jadi lebih baik, cuman ya itu saya maunya dia itu istiqomah, jangan setengah-setengah. Buat kakak itu dengerin ini pengen yang terbaik buat kakak. Tapi kayak kalau kewajiban yang lain gitu masih dilaksanain, kayak sholat atau apa gitu masih. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau sholat dan lain, cuman ini untuk yang hijab, apalagi hijab yang begini, saya khawatirnya dia mentalnya nggak kuat gitu loh di tengah teman-temannya yang Oke, betul banget, karena orang sekitar apalagi pakaian seperti ini Iya. memang keras banget. karena saya pernah trauma pengalaman pakai begini-beginian tuh dikira teroris. Ya, oke, paham. Itu yang buat saya kayak apa sih, mending nggak usah gitu. Betul kayak gitu. Tapi Kalau dia memang maunya seperti ini, berarti dia siap dengan risiko ke depannya. Itu aja sih. memang Jadi saya juga minta maaf tadi sempat marah-marah. nggak apa-apa. Saya Karena paham. Saya masih trauma gitu. Saya nggak mau anak saya dibully. Saya paham niat ibu, maksud ibu. Pasti seorang ibu pengen yang terbaik buat anaknya, takut anaknya kenapa-napa, saya paham gitu. Tapi kakak juga mau belajar, itu bagus banget. Tapi kakak juga harus jaga perasaan ibu kakak kayak gitu sih. Terus sekarang niat kakak ke depan gimana? Niatnya sih ya semoga bisa Belajar lebih baik lagi. meskipun tidak harus pakai cadar lah, Iya, nggak harus meskipun penting aurat, auratnya ditutup. yang lebih penting yang kewajiban juga. Tapi kayak masih sering kayak apa namanya, melaksanakan kewajiban lain sebagai seorang Islam, kayak sholat kayak gitu, puasa, ngaji gitu, masih kan? Masih. Masih sering ngaji ya? Iya. Berarti apa ya, bimbingan dari ibu juga bagus gitu kan. Meskipun kita juga bukan orang baik, sebenarnya jangan sampai lupa gitu agama kita, aturan agama kita. Tapi nggak lupa kan tentang apa namanya, cara hal-hal Islami gitu kan, kayak apa namanya juga kayak sholawat dan hal-hal yang kayak berbau Islami kayak religi gitu, masih ada yang bisa gitu. Atau memang nggak bisa sama sekali? Masih bisa karena iya sering didengar juga kan. Oh kayak gitu. Kalau boleh saya tahu nih, kakaknya bisa sholawatan nggak, atau memang suka-suka nyanyi religi nggak? Kalau memang Kalau sholawat, alhamdulillah saya sering sekali
ngajak dia untuk bersolawat. Insya Allah kalau solawat bisa. Aku bisa. Tapi ibu sendiri bisa selawat berarti ya? Alhamdulillah bisa. Nah, masya Allah, saya kaget nih denger ibu bisa sholawat loh. Soalnya kan saya mohon maaf saya nggak berniat berpikiran buruk. Soalnya ngelihat ibu marah-marah kayak tadi, saya kiranya ibu mohon maaf sebelumnya jauh dari kata itu. Saya pikirnya mohon maaf saya udah berpikir buruk tentang ibu tadi, cuma Ya. ternyata masya Allah. Tapi kalau saya diizinin boleh nggak denger sebentar aja gitu lantunan sholawatnya dari ibu dulu lah, dari ibu dulu atau mungkin nanti samaan gitu. Samaan aja. Samaan aja. Oke. Boleh. Nggak apa-apa samaan, nanti kan sambil belajar lah, meskipun kita nanti ada salah-salah sedikit kan, zaman juga manusiawi, nggak ada yang sempurna, yang penting kita belajar, nggak apa salah. Iya. Oke, silakan diskusikan dulu lah mau apa lah seorang ibu dan anak, kekompakannya. Dari awal ya. Oke, boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Masya Allah, bagus. Bukan, gak nyangka sih sebagus itu, tapi emang udah suka-suka salawat-salawatan atau Kebetulan saya dulunya mantan ini apa, penyanyi solawat. salawat, oke gitu. Jadi salawat apa aja yang ibu bisa? Ya macam-macam. Beberapa sih, tinggal ingat beberapa. Saya izin dulu, boleh nggak saya dengerin ibu aja dulu salawatan gitu? Boleh. Apa aja? Saya Allah Allah aghithna ya Rasulullah, ya di malja alaika salawatullah, abdun bil bar yartaji ala asmal a'ta, juda bil jawab marhaban qad qabalna. suaranya bagus banget. Makan apa ya? Biasanya seorang heran orang-orang yang suaranya bagus tuh kok bisa ya? Emang udah pernah ikut vokal atau gimana? Memang sebenarnya profesi saya juga penyanyi. Oh, penyanyi. Ya, cuman dulunya kan kayak penyanyi solawat kayak begini. Cuman karena sekarang kayak trennya itu udah hampir punah gitu. Hah? Sekarang ikutin nyanyi yang lagi tren-tren aja. Jadi kayak gitu, lagi Ya. kayak lagu-lagu pop aja gitu. Oke. Ya. Jadi udah nggak salawat lagi berarti ya? Jadi bilang enggak sih, kalau yang job di luar agak jarang ya, karena peminatnya juga jarang. Kalau nggak acara pengajian gitu. Kalau nyanyi sih tetap. Kalau religi kan di Indonesia ini yang paling booming biasanya lagunya yang paling sering kita dengar kayak Nisa Sabian gitu. Ya. Bisa nggak nyanyiin atau salah satu atau duet atau gimana lah gitu kayak Nisa Sabian Dua aja ya. Bisa. Mana? duet atau Barusan gimana? jinasahan. Bagian apanya rapnya? At-tahiyat wassalam ansharu ahlal kalam Zainuddin yahtir amma hapa wa kisham ansharu ahlal kalam tadahu jinasahan. Koreksi ya kalau salah, soalnya udah lama nggak ini. Nggak apa-apa. Yang namanya belajar, untuk mengingatkan nggak apa-apa ya. Ini sebagai penutupan, ini mau sholawat bareng atau gimana gitu? Mungkin bisa bareng. Bagaimana? Sholawat apa nih? Salawat yang mana? Mungkin mbaknya juga bisa. Saya nggak terlalu bisa sholawat bisa, cuma ya suara saya nggak mendukung ya. Tapi nggak apa-apa dicoba Iya. ya. Dicoba Salawat aja. yang mana? Apa ya mungkin yang lagi sekarang lagi booming juga atau apa aja deh, nanti saya ikut. Allahumma sholli ala
Ternyata benar ya, kita nggak bisa menilai orang dari covernya gitu. Iya. Siapa tahu meskipun kadang yang kita bilang tampan preman tapi hatinya beriman gitu, tapi taunya banyak ilmu yang mereka. Soalnya kan netizen sekarang kebanyakan itu apa ya, yang di post cuma berbuat ini yang buruk-buruk aja. Nggak mungkin juga kita lagi sholat kita post, nggak mungkin kita lagi sedekah kita semuanya post. Kita kok netizen cuma nilai yang buruk-buruknya aja gitu. Ini salah. Itu yang buat saya belum siap untuk ngasih dia pakai pakaian seperti ini, karena saya takutnya akhlaknya begini, sok-sokan pakai gitu. Oke. Tapi takut disalahgunakan gitu. Ya benar. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi kedatangan saya mengganggu kakak dan ibu. Tapi sebelumnya di sini saya boleh jujur gak sesuatu? Boleh? Tapi sebelumnya saya mohon maaf banget gitu. Sebenarnya dari tadi kedatangan saya bukan bermaksud apa-apa atau tidak ada tujuan. Di sini saya kebetulan konten kreator YouTube kayak sosial eksperimen gitu, Iya, Ibu. iya. Nah dari tadi kegiatan kita atau bisa dibilang eksperimen udah di-record tadi. Tapi di sini saya izin sama ibu atau apa. Di sini bukan kita bertujuan yang negatif, enggak. Tapi di sini kita mencari nilai edukasi buat penonton, meskipun kita namanya manusia kan bukan manusia yang sempurna. Kita punya ada sisi buruk, siapapun punya ada sisi baik juga. Tapi kan kalau baiknya itu dari Allah, buruknya dari kita sendiri gitu kan. Dan dari sini kan zaman sekarang kita kekurangan media atau apa yang saling mengingatkan gitu kan, apalagi di zaman sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang enggan banget pakai hijab, meskipun hanya hijab ya mungkin seperti ibu lagi nih ya, enggan banget karena dengan alasan-alasan tertentu, nggak mau muka saya bulat, nggak mau karena saya cat rambut, cantikan rambut saya terurai, kebanyakan kayak gitu. Nah dari sini kita jadikan sebagai ladang dakwah untuk mengingatkan untuk para akhwat utamanya dan juga yang laki-laki juga untuk bisa menghormati atau menghargai wanita. Kebanyakan cowok sekarang kamu cantik kan nggak pakai hijab gitu, kebanyakan kayak gitu. Kalau dia ke pasangan aja dia kayak gitu, gimana ke cewek lain gitu. Jadi kebanyakan cowok sekarang tuh kurang bersyukur ngelihat yang ini yang lebih kurang, jadi gitu kan. Jadi cowok-cowok yang kayak gitu kan nggak bisa jaga pandangan, akhirnya gitu. Kebanyakan rumah tangga kan rusak gara-gara si cowok ini kurang ilmu dan segala macam. Di sini kan kita sama-sama belajar gitu. Saya belajar dari ibu tadi. Intinya saya yang dapat pelajari hari ini, saya nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Kita nggak bisa menilai orang dari luarnya saja. Siapa tahu mereka ada ilmu, dan bener banget ibu punya ilmu yang luar biasa, masya Allah. Dan kakak juga ada bisa menghargai orang dan mau belajar, itu juga lebih baik gitu. Dan di sini kan saya sebelumnya saya izin posting di YouTube saya, boleh? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Tapi sebenarnya saya mau ngasih tahu kameranya juga di sana tadi. Jadi mungkin ibu juga punya pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, siapapun yang nonton gitu, yang nonton channel ini atau video tadi, mungkin ibu atau kakak punya pesan-pesan lah buat mereka, apapun itu gitu. Ya, saya pribadi sih, saya sebelumnya meminta maaf ya sama kakak karena dari tadi mungkin kesannya saya kayak kebawa emosi. Ya, namanya kan sosial eksperimen kak gitu. Ya, seperti yang sudah saya bilang, saya tuh nggak mau anak saya tuh dihujat seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Untuk pesan untuk semua sih, jangan tunggu baik akhlak dulu untuk berubah gitu. Berubah dulu, perbaiki pelan-pelan semuanya, pasti bisa Akhlak juga beriringan ya. Ini juga pelajaran buat saya, mungkin kedepannya agar bisa lebih baik lagi, Sama-sama lebih baik. ya, memperbaiki diri. Kalau buat kakaknya gimana? Kalau buat saya pribadi, buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman yang misal nih ada apa? Nggak bisa ngomong. kayak mungkin ada niatan buat bercadar atau menutup hijab, menggunakan hijab besar atau yang syar'i itu kan, berusaha dari hati dulu, dari niat. Lebih utama itu ada niat. Soalnya apa? Karena saya pernah ngelakuin tanpa niat yang benar-benar, niat yang sungguh-sungguh itu nggak ada sama sekali. Dan akhirnya apa? Saya sudah ngalamin itu. Saya
ngelepas, saya pakai lagi, saya ngelepas, Jadi saya kayak nggak pakai lagi. permainan Iya jadinya. kayak permainan. Terus juga kan kayak tadi contohnya ibu saya kan marah karena apa? Karena di masa lalu saya juga pernah kayak begitu, ujungnya saya lepas. Sama-sama introspeksi diri ya. Heeh. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang berniat, coba tanya dulu ke hati kalian yang benar-benar yang paling dalam itu, apakah kalian benar-benar mau istiqomah buat bercadar atau enggak gitu, supaya jangan sia-sia juga gitu kan. Ya cuma itu aja Kak. Masya Allah. Jadi buat teman-teman di sini kita saya ingatkan dulu biar kalian tidak salah paham. Seperti biasa kan, saya ingatkan seperti biasa, saya sangat melarang terutama di konten saya di channel saya Zafila TV untuk tidak berkata baik. Seandainya kalian ingin menghujat, lebih baik jangan nonton atau kalian skip aja kalau nggak suka. Intinya di sini berkata baik atau diam. Intinya di sini saya tidak menganjurkan atau saya saya selalu nggak pernah pengen di komentar itu ada hujatan, oh yang begini. Di sini kita sama-sama manusia biasa, kita sama-sama belajar gitu kan. Nggak ada manusia yang sempurna hanya Allah gitu. Dan setiap kesalahan itu pasti ada kata hilaf, ada kata maaf dan semuanya. Jadi kita jangan pernah menghakimi orang-orang lain. Kita juga jangan pernah kalau kita mau pengen ngelihat siapa sih pendosa sebenarnya, itu lihat diri kita dulu sebelum kita ngelihat orang lain. Intinya kayak gitu. Mungkin sekali lagi saya ucapin terima kasih udah kasih saya waktu, dan suaranya keren banget dan kalian bisa contoh lah ini ya, siapa tahu ada yang mengundang biar nggak terlalu fokus ya, siapa tahu ada yang mengundang nyanyi atau mengundang job buat kakaknya. Ibunya katanya penyanyi loh, mantan penyanyi, keren banget emang, suaranya keren banget guys, dan saya sampai ingin tidur tadi ya. Dan buat ibu dan kakak sekali lagi terima kasih. Ya, kayak gitu aja sih. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan semoga video ini memberikan edukasi yang baik buat kalian, terutama yang masih membuka aurat. Intinya kayak gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.